Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas sejarah awal Zionis di Palestina. Kita melanjuti video sebelumnya yang menjelaskan fakta sejarah siapa yang menghuni tanah Palestina dari awal, jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Palestina saat ini sedang mengalami situasi yang semakin buruk setelah tentara Zionis Israel melancarkan serangan udara dan artileri militer sebagai balasan atas serangan pejuang Hamas pada 7 Oktober lalu. Ribuan warga Gaza Palestina tewas akibat serangan ini. Tidak hanya serangan bersenjata, Israel juga memberlakukan blokade total terhadap Gaza, sehingga pasokan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah tersebut dihentikan. Konflik antara Israel dan Palestina sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan dekade lalu. Malahan, pada perang yang terjadi tahun 1948, Israel membunuh kurang lebih 15.000 warga Palestina. Jumlah korban yang luar biasa, sungguh di luar nalar manusia. Apakah harus sebanyak itu lagi korban yang jatuh dari peperangan sekarang ini? Sebelum kita membahas lebih jauh terkait hal ini, mari kita sedikit kembali pada akhir abad ke-19, di mana gerakan Zionis Israel ini bermula, dan bagaimana pada awalnya mereka merencanakan untuk mendirikan negara di wilayah Palestina. Mari kita simak video ini sampai habis agar kita menjadi paham. Zionisme adalah gerakan nasionalis Yahudi internasional yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Gerakan Zionis muncul di Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Palestina dengan tujuan kembali kepada tanah nenek moyang mereka dan menghasilkan masyarakat eksklusif murni Yahudi untuk membebaskan diri dari antisemitisme dan penganiayaan yang terjadi pada mereka selama ribuan tahun. Padahal mereka mengada-ada dengan mengatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah nenek moyang mereka. Penjelasan lengkapnya telah kami ceritakan pada video sebelum ini. Secara terminologi, kata Zionis berasal dari bahasa Ibrani Zion. Kata ini merujuk pada sebuah gunung di Yerusalem, yaitu Gunung Sion. Orang-orang Yahudi terakhir menempati tanah Palestina pada zaman Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan raja-raja dinasti Hasmonean. Dan pada tahun 132 sampai 135 Masehi, mereka memberontak terhadap Romawi dan kalah hingga mereka dibuang oleh Kaisar Hadrian yang akhirnya merubah nama daerah tersebut dari Yudea menjadi Provinsi Romawi Syria Palestina. Romawi menganeksasi penuh daerah tersebut sebagai balas dendam dengan tujuan untuk menghapus jejak orang-orang Yahudi. Kembali pada gerakan Zionisme, para diaspora dan pemimpin gerakan Zionis menyerukan pembentukan negara yang diinginkan di wilayah tersebut yang saat itu dikuasai Kesultanan Utsmaniyah. Filosofi Zionisme sebenarnya sudah berkembang selama ratusan tahun. Namun, sebagai sebuah gerakan yang modern, Zionis baru secara resmi didirikan pada akhir abad ke-19. Gerakan ini muncul setelah orang-orang Yahudi di Eropa mengalami ketidakadilan. Orang-orang Yahudi diaspora ini kemudian membangun gagasan kembali ke tanah air untuk menyelamatkan identitas mereka dan memulihkan budaya Yahudi. Theodor Herzl, salah satu tokoh di balik pendirian gerakan ini, percaya bahwa populasi Yahudi tidak dapat bertahan jika tidak memiliki bangsa sendiri. Pada 1897, ia mendirikan Kongres Zionis pertama, dan dengan demikian Herzl dinobatkan sebagai Bapak Zionis modern. Itulah sekilas sejarah tentang Zionis.
Lalu, bagaimana akhirnya para Zionis ini bisa masuk ke wilayah Palestina dan mendirikan Israel? Begini ceritanya. Awal masuknya Zionis ke Palestina dimulai dari pencetusan Deklarasi Balfour, tepatnya pada 1917. Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengirim surat kepada salah seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris bernama Lionel Walter Rothschild. Surat itu berisi tentang pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Semenjak dikeluarkannya deklarasi tersebut, Inggris mulai memfasilitasi migrasi orang-orang Yahudi, terutama para penduduk Yahudi di Eropa yang terkena dampak Nazisme. Imigrasi orang Yahudi yang terjadi secara masif meresahkan penduduk Palestina. Hal ini karena Inggris mulai melakukan penyitaan tanah untuk diserahkan ke orang-orang Yahudi. Situasi ini membuat Komite Nasional Arab mendorong Palestina untuk melakukan pemogokan umum sebagai bentuk protes terhadap kolonialisme Inggris dan imigrasi besar-besaran kelompok Yahudi. Pemogokan yang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan tersebut membuat Inggris marah. Inggris kemudian melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran, sebuah praktik yang kemudian terus-menerus diterapkan oleh Israel hingga hari ini. Pada tahun 1947 atau 10 tahun sejak pemberontakan petani Palestina, jumlah imigran Yahudi di tanah Palestina hampir mencapai 33%. Tetapi mereka hanya memiliki 6% tanah. Menyikapi hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengeluarkan keputusan terkait pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Keputusan ini tentu saja ditentang oleh Palestina, karena dengan demikian Palestina harus memberikan sekitar 55% wilayahnya kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Padahal penduduk Yahudi saat itu hanya 33%. Palestina juga terancam kehilangan bangunan-bangunan bersejarah. Meskipun demikian, penolakan Palestina tidak digubris. Malahan pada tahun 1948, negara Israel secara resmi dibentuk. Pembentukan Israel ini memancing amarah bangsa Muslim. Tidak hanya Palestina, tapi juga Mesir, Irak, Yordania, dan Suriah. Pertempuran pun meletus. Perang ini disebut sebagai Perang Arab Israel dan secara tidak langsung menandai awal dari rangkaian kejadian yang disebut orang-orang Palestina sebagai bencana. Pertempuran ini dimenangkan oleh Israel. Mereka merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah. Jumlah yang jauh lebih besar dari yang dijanjikan oleh PBB. Untuk memperluas kekuasaannya, tentara Zionis Israel juga melakukan operasi militer untuk membersihkan etnis Palestina. Aksi tersebut diperkirakan telah menewaskan 15.000 warga Palestina. Meskipun Perang Arab Israel berakhir, tetapi ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel masih terus berlanjut. Pada tahun 1956, Israel menginvasi semenanjung Sinai dengan tujuan membuka kembali Selat Tiran yang ditutup bagi industri pelayaran Israel oleh Mesir sejak tahun 1950. 11 tahun kemudian, atau pada tahun 1967, Israel mengulangi hal ini. Tapi kali ini mereka melakukannya dengan penyerangan. Pada tanggal 5 Juni 1967, mereka melancarkan serangan yang diklaimnya sebagai serentetan serangan udara dini terhadap lapangan-lapangan terbang Mesir. Serangan ini menewaskan sekitar 20.000 orang. Sementara jumlah serdadu Israel yang tewas hanya sekitar 1.000 orang. Jumlah yang sangat berbanding terbalik. Lantas, bagaimana dengan sikap Palestina? Apakah mereka diam saja? Tentu tidak. Warga Palestina menginisiasi adanya pemberontakan atau yang dikenal dengan istilah intifada.
Sebagai perwujudan dari Intifada Palestina, dibentuklah Hamas atau Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah, yaitu sebuah gerakan yang diinisiasi Islam Sunni dan nasionalisme Palestina untuk menentang pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Intifada Palestina pertama dilakukan di jalur Gaza pada bulan Desember 1987. Adanya perlawanan dari Palestina ini membuat komunitas internasional berusaha untuk mencari jalan tengah atau solusi atas konflik Israel-Palestina. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina masih terus berlangsung hingga hari ini. Yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian adalah dalam konflik ini, Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dilarang dalam undang-undang perang. Mereka melanggar ketentuan-ketentuan perang bersenjata yang telah diatur dalam hukum internasional dan melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter dengan melakukan tindak kejahatan apartheid, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Sikap buruk terhadap anak-anak, perempuan, dan warga sipil hingga pengeboman wilayah Palestina merupakan tindakan pelanggaran hak asasi yang seharusnya tidak dilakukan dalam perang. Dengan melanggar hal tersebut, Israel berarti telah melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, kejahatan apartheid ditunjukkan dengan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina dengan melarang mereka sholat di Masjid Al-Aqsa. Tindakan-tindakan kejahatan perang itu juga dilakukan Israel pada konflik Israel-Palestina terbaru yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu. Menyikapi konflik antara Hamas dan Israel, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan debat terbuka tingkat tinggi pada Selasa 24 Oktober 2023 di markas besar PBB di New York. Para perwakilan dari sejumlah negara menentang sikap Amerika Serikat. Misalnya seperti Suriah yang mengutuk tindakan AS dan sekutunya di Dewan Keamanan yang dinilai tidak hanya menghambat tindakan Dewan, tetapi juga mendanai Israel secara langsung. Suriah mendukung hak Palestina untuk membela diri dan membentuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara itu, Qatar berusaha meraih perdamaian secara diplomatis selama 2 minggu terakhir, tetapi tidak kunjung menghasilkan solusi. Banyak juga negara-negara lain yang bersikap keras terhadap Israel, seperti Turki, Iran, Yaman, Lebanon, dan lain-lainnya. Bahkan, ada beberapa negara yang mengusir duta besar Israel dari negaranya untuk menunjukkan sikap protes keras mereka. Sementara itu, beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan Perancis malah mendukung Israel karena menganggap upaya yang dilakukan Israel adalah upaya pembelaan diri. Tetapi, apapun alasannya, apa yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina dengan membombardir warga sipil yang tidak berdosa sama sekali tidak bisa dibenarkan karena melanggar prinsip kemanusiaan dan jelas-jelas melawan hukum internasional. Semoga situasi di sana segera reda dan semoga juga saudara-saudara muslim kita di Palestina diberikan kekuatan dan kesabaran. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.